ganteng terus. Ngejreng sih. Sebagaimana janji kita Mitra, bahwa hari ini kita kedatangan dari PLT Wali Kota Bekasi. Mitra Zaman Siar, kita akan membahas tentang stunting nih. Sebelum kita ngobrol banyak bersama Bapak PLT, kita sapa. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Betot kayak kedinginan nih, karena cuma sendirian dia hari ini. Biasanya berdua nih Pak nih. Berdua. Aduh, jadi kita pejantan ketemu pejantan Pak. Jadi kita bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan dulu. Kalau kita berdua, tepuk tangan berdua kagak boleh. Kagak boleh Pak satu. Karena bukan muhrimnya kayaknya. Betul. Pak PLT disapa dulu buat Mitra Zaman Siarnya yang lagi dengerin kita Pak. Boleh? Ya, buat para mitra El Gangga. ya, alhamdulillah hari ini mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang bahagia. Amin. Ya, buat mama jangan lupa ya tetap perhatiin suaminya ya. Pagi-pagi harus kasih kopi. Bener, Ya, dan setuju. buat yang masih ada di jalan, Iya. tetap hati-hati Iya, baik. ya, lihat kiri dan kanan ya, dan juga doakan karena sekarang masih juga banyak nih jalan-jalan yang harus diperbaiki. Bener, ya. bener, Pak, Tentunya pemerintah bertahap akan memperbaikinya. Iya. Ya. Baik. Mitra Sejaman Siar, jadi udah pada tahu belum kalau perkembangan kondisi stunting di Kota Bekasi ini mengalami tren yang membaik, yaitu mengalami penurunan persentase dari tahun ke tahun sebelumnya. Nah, bersyukur banget nih Mitra, artinya masyarakat Kota Bekasi mengalami kemajuan dari faktor gizi dan kesehatan. Nah, makanya nih kita harus lebih peduli lagi dengan kesehatan dan juga keluarga kita. Yuk sama-sama kita dorong agar penurunan angka stunting di kota dan juga negara semakin membaik. Ya, Mitra Zaman Siar, makanya kalau ngobrol stunting, mudah-mudahan Bapak kita juga dapat membantu nih. Kayaknya kemarin sempat Pak ngobrol dengan Ibu PLT Wali Kota Bekasi juga hadir ya Pak kemarin. Dan juga ngobrol tentang stunting. Apa itu stunting Pak? Ya, jadi mungkin kalau Ya. secara umum yang disebut stunting adalah Baik. karena gizi buruk. Ya. Benar. Dan ini memang sejalan dengan terus kita sejalan dengan proses saya kira kemajuan Kota Bekasi. Kemudian ditunjang juga dengan program pendidikan IPM kita yang sudah hampir 11,8 tahun. 11,8. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin cerdas. Nah, karena memang diperlukan bagaimana menghindari stunting ini harus dimulai dari pada saat proses pranikah. Ya, jadi pranikah mereka harus diedukasi, termasuk juga pemeriksaan kesehatan awal. Karena memang di setiap kita kan ini membawa gen nih. Iya. Ya kan, gen inilah yang kemudian bisa sebetulnya dia cocok nih karena cintanya banget. Tapi karena gennya nanti kemudian nggak cocok, ini akan berpengaruh nih. Betul. Ya nanti pada saat yang kemudian nanti membuahi ini akan terjadi kemudian konsep kemudian terkait dengan perkembangan anak yang kemudian nanti akan dibuahi. Makanya pendidikan ini yang penting. Ya, sehingga sejak awal memang kedua pasangan ini dalam kondisi yang sehat dan gennya juga sesuai. Nah kemudian juga pada masa-masa kehamilan, ya. Makanya ada yang kita sebut sebagai suami siaga, ya, suami yang siap untuk menjaga istrinya. Betul. Karena pada saat kehamilan itu sangat diperlukan juga ya bagaimana perhatian kasih sayang suami terhadap istri ya. Dan ini diperlukan itu tadi asupan gizi yang baik ya. Kemudian bagaimana memelihara bayi ya. Oleh karena itu makanya pada saat masa kehamilan ini betul-betul nih ibu posyandu kita nih sekarang juga udah cerdas-cerdas. Bener. Ya kita tuh punya hampir sekitar 1.200-an lah ya posyandu yang ada. Sudah cukup banyak ya Pak ya. Karena kita tiap RW kita kan cuma 1031. Jadi ada RW yang padat itu juga kemudian posyandunya juga bisa ada 2. Sehingga artinya bahwa pelayanan kesehatan kita yang miliki cukup mumpuni. Nah ini terus kita upgrade nih kemampuan para ibu-ibu kader posyandu kita memiliki pengetahuan. Nah, sehingga pada saat mulai masa kehamilan, anak-anak itu juga kemudian diberikan edukasi. Nah, setelah itu pada saat masa anak-anak nih sampai nanti usia mereka 2 tahun. Makanya pemberian ASI itu sangat menjadi penting dan perlu. Ya karena biasanya kalau anak-anak yang diberikan ASI, dia memiliki kekebalan tubuh yang baik. Nah, jadi kekebalan tubuh yang baik, kemudian juga diberikan nutrisi yang cukup, sehingga itu tadi ya, sehingga stuntingnya nggak ada. Stunting itu misalnya karena tingginya kurang sesuai dengan usia. Kemudian juga berat badan. Dan berat badan itu bisa kekecilan juga kegemukan. Ya, karena tren yang sekarang ini kan
kita dengan makanan yang cepat saji ini juga menjadikan tantangan buat kita bersama. Iya, betul. Ada emang enak banget dan seger banget ya. Kalau kita makan panas-panas gitu ya, makan mie yang instan gitu kan. Tapi ternyata itu tidak baik buat kesehatan. Ya, jadi oleh karena itu untuk anak-anak usia yang memang usia-usia emas ya kita sangat hindari betul. Baik. Ya, kemudian juga kan banyak hari ini makanan yang kemasan yang kemudian lebih banyak mengandung garam misalnya ya. Nah, ini yang saya kira harus menjadi bentuk perhatian. Ya, belum lagi kemudian juga terkait dengan lingkar kepala. Ya, jadi lingkar kepala juga ada ukurannya. Ya, jadi nggak boleh juga terlalu kecil gitu kan. Gitu ya, Pak, ya. Ini perlu diberikan asupan gizi yang cukup dan lengkap ya, termasuk proses imunisasi dan sebagainya. Baik. Ya, karena kita punya harapan ya walaupun kita cuma 3,4 ya, karena secara nasional itu kan targetnya 14%. Iya. Kita memang jauh ya, jadi memang sudah demikian rendah ya, tetapi kita pengen mengarah kepada zero stunting. Jadi kalau perlu 0%. 0%. Ya, karena kalau stunting itu tadi hari ini mungkin hanya menjadi beban keluarga, tapi pada saat mereka nanti besar itu akan menjadi beban lingkungan. Baik. Kemudian akan menjadi beban pemerintah Kota Bekasi, beban menjadi beban negara. Iya. Yang mereka mengalami tadinya masa-masa produktif yang kemudian dia bisa berkontribusi terhadap pembangunan. Iya. Ini malah kemudian kita harus merawat. Jadi lebih baik sejak dini ya kita jaga betul nih ya keluarga kita, ya tetangga kita, saudara kita ya untuk kemudian lebih baik aware. Ya, lebih baik kita peduli sejak awal ya, sehingga pada masa-masa nanti produktif mereka justru akan memberikan kontribusi yang besar ya buat kemajuan bangsa dan negara gitu. Berarti air ASI lebih Pak, lebih utama ya Pak berarti. Oh iya, ASI itu lebih utama ya, kandungannya luar biasa ya, dan itu saya kira memang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi artinya bahwa ya hari ini kan mungkin lifestyle, gaya hidup dan sebagainya. Ini yang saya kira ada pergeseran nilai dan sebagainya ya. Tetap cantik lah ya. Terus kemudian tetap sehat lah buat ibunya ya. Baik, Mitra Zaman Siar, tetap kita lanjut lagi masih ngobrol-ngobrol kita Mitra ya nih. Pak, apa sih yang dilakukan pemerintah Kota Bekasi untuk mencegah stunting di masyarakat, Pak? Ya, tadi yang pertama itu tadi bagaimana kita melakukan edukasi sejak awal. Kemudian kita juga melakukan upgrading terhadap kader posyandu. Dan yang lebih penting lagi kita juga mengawal mereka ya. Buat yang memang sudah hari ini dalam kondisi yang stunting ya kita support ya dengan makanan bergizi ya kita datangin ya, kemudian kita juga memberikan tambahan asupan ya buat anak-anak kita ya. Dan saya kira juga pendekatannya adalah bagaimana untuk mereka kemudian suka dengan makanan-makanan yang memiliki nilai protein yang tinggi misalnya ya. Jadi kita ada program seperti pemberian telur, pemberian susu, ya, kemudian juga pemberian makanan yang berbasis ikan. Saya kira itu. Baik. Nah, Mitra Zaman Siar, maka stunting ini kita perlu banget buat warga Kota Bekasi khususnya, karena emang ini pengaruh banget dengan pertumbuhan ya Pak ya. Tadi kita kan tadi pertumbuhan anak, tentang kesehatan, dan juga tadi sempat banyak yang ngobrol stunting itu tentang tinggi berat badan juga pengaruh ya Pak kalau stunting itu ya. Tinggi dan berat badan ya. Jadi pengaruh juga untuk kesehatan dan gizinya. Betul. Nah, Pak, apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mencegah stunting, Pak? Saya kira tadi sudah saya sampaikan bagaimana masyarakat harus aware ya terkait dengan pertumbuhan daripada anak tadi. Ya. Iya. Dan itu harus dimulai dari pranikah, kemudian pada saat masa-masa kehamilan, dan kemudian pada saat-saat masa-masa emas. Ya, jadi bagaimana kemudian kita dapat memenuhi gizi ya sejak dia kecil, kemudian juga yang paling penting tadi ASI ya, kemudian juga memantau ya terus perkembangan yang ada, makanya setiap bulan sekali harus dipantau tuh ya berat badannya berapa, kemudian tinggi badannya ya, sehingga sejak dini bisa kita lakukan penetrasi dan upaya-upayanya. Nah, karena bisa saja mereka sebetulnya tidak memenuhi pada saat tertentu karena mungkin dalam kondisi sakit ya, sehingga tidak tercapai pada saat
pada saat ditimbang ya karena memang dalam kondisi sakit berarti kan ada upaya effort yang lebih baik lagi. Iya. Dan yang lebih penting adalah karena memang para orang tua harus cerdas ya bagaimana menyiapkan anak itu menjadi suka makanan sayur, suka makanan ikan gitu kan. Nah ini kan menjadi tantangan tersendiri ya karena itu tadi hari ini yang namanya makanan siap saji sudah demikian lebih masyarakat ya. Kita lebih gampang nyari yang branded yang dari luar gitu kan daripada kita cari makanan gabus pucung misalnya ya kan. Itu ya. Nah itu kan jadi yang hal-hal yang kayak gini yang sebetulnya lebih sehat gitu ya. Nah ini yang saya kira juga menjadi perhatian buat kita bersama. Jadi ibu-ibunya memang harus lebih cerdas lagi ya bagaimana mengkombinasikan setiap makanan yang kemudian nanti asupan yang diberikan oleh keluarga kita. Ya, jadi demikian juga buat ibu-ibu yang menyusui. Saya dulu kan orang tua kita tuh ribut banget gitu kan. Udah nih makan katuk lah, makan sayur lah gitu. Karena ini akan menghasilkan susu yang sehat misalnya. Nah ini yang saya kira perlu kita kembangkan terus. Karena ternyata ya hasil yang ada yang ada hasil dari alam ini justru lebih sehat daripada kalau kemudian kita makanan-makanan yang lebih siap saji tadi. Emang kalau daun katuk itu bukan mitos dengan daun kelor juga ya Pak ya? Bagus juga buat ASI juga ya Pak ya? Ya itu mungkin juga ya kan. Yang jelas kalau menurut saya sih prinsipnya yang penting daun-daunan lah ya. Karena orang dulu itu percaya banget dengan apa sekarang itu masih dipakai tuh Pak. Kayak daun katuk, daun kelor gitu. Dan dia kan bisa membuat wajah menjadi lebih bersih gitu kan. Oke, Pak RT kita lanjut lagi nih Pak. Apakah ada dana dari pemerintah Kota Bekasi untuk mencegah stunting Pak? Ya, jadi justru kita berkolaborasi. Ya. Dana-dana itu kita siapkan, baik yang disiapkan oleh pemerintah pusat, kemudian ada yang dari pemerintah daerah, provinsi, dan juga ada dari pemerintah kota. Dan stunting ini kerjanya kerja kolaborasi, kerjanya kerja keroyokan. Ya. Ada beberapa dinas yang kemudian berkontribusi ya terkait dengan bagaimana pencegahan stunting tadi. Ya, kita punya ada dinas pemberdayaan anak, kita punya dinas yang ada di KB, kemudian kita punya dinas kesehatan, kemudian dinas sosial, dinas kependudukan. Dan kemudian berkolaborasi di dalamnya ada kemudian Bapedlitbangda, Badan Perencanaan Daerah. Nah inilah yang kemudian mereka sama-sama ya untuk kemudian mengoptimalkan ya dengan anggaran-anggaran yang ada ya di dalam rangka untuk pemberdayaan tadi, ya. Baik itu sosialisasi, kemudian bantuan sosial, ya dan semuanya ini kita integrasikan ya sehingga mereka satu gerak langkah ya walaupun mereka punya roadmap. Nah, kita juga baru kemarin keluarkan SK yang namanya Kota Sehat. Kota Sehat. Makanya salah satunya adalah bagaimana hari ini kita punya target bahwa ODF ya, jadi terkait dengan penyiapan kakus. Itu juga menjadi salah satu target kita ya supaya itu tadi supaya lingkungan kita menjadi lebih baik lagi. Ya termasuk dinas lingkungan hidup. Itu juga mempengaruhi terkait dengan pertumbuhan, perkembangan jiwa dan juga kesehatan. Makanya dengan kita memiliki fasilitas hari ini 53 puskesmas. 53 puskesmas. Di antara 56 kelurahan yang ada. Ya, jadi kita tinggal punya PR mencari 3 kelurahan lagi yang belum memiliki puskesmas. Artinya ini lebih mendekatkan lagi ya pelayanan kesehatan. Karena hari ini bahwa rumah sakit bukan hanya saja sebagai tempat untuk menyembuhkan, tetapi juga menjadi satu tempat untuk berkonsultasi. Ya, sehingga puskesmas menjadi sahabat ya buat warga masyarakat Kota Bekasi. Baik. Ya, jadi karena itu tadi ya bahwa hidup di Kota Bekasi ini kalau bahagia tuh ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un sekitar 75 tahun. Ya. Nah, pada saat menghadapi usia tua, itu organ tubuh kan juga mengalami sesuatu pelemahan. Nah, pelemahan ini yang kemudian harus dikonsultasikan dengan dokter-dokter yang ada. Ya, jadi artinya upaya-upaya yang dalam rangka untuk peningkatan kesehatan, pelayanan, sarana prasarananya, ya termasuk juga peningkatan terhadap mutu dokter dan perawat juga kita lakukan. Ya apalagi kemarin ada penambahan terkait dengan
tenaga kesehatan kita. Ya, karena kita juga mengembangkan diri dari rumah sakit tipe D kita naikkan menjadi tipe rumah sakit tipe C. Walaupun kita baru satu memiliki rumah sakit tipe B. Tipe B. Yaitu Dokter Caspula. Baik. Mitra zaman siar, aduh. Jadi ngobrol sama Pak LT ini Pak, jujur udah kayak ngobrol sama dokter Pak. Jadi ini tahu kayaknya nih. Oke, mitra zaman siar boleh bertanya boleh. Banyak Bang boleh nggak bertanya? Boleh. Nanti kita season buka pertanyaan. Masih seru kita nih soalnya nih ya. Tentang stunting di Kota Bekasi. Pak, apa upaya pemerintah sehingga stunting di tahun 2002 ini turun angkanya di Kota Bekasi Pak? Ya, jadi kita secara terus-menerus ya memberikan literasi, edukasi dan kemudian pendampingan. Iya. Karena masih banyak juga ibu-ibu yang hari ini melakukan hal yang sebetulnya juga kurang baik. Ya. Misalnya menghindari untuk mengawetkan makanan. Nah, yang paling senang kan gitu loh, makan. Bener. Hari ini panasin lagi. Bener. Kalau warnanya berubah terus aja terus saja ya. Padahal suaminya bilang ini lagi. Ya. Tapi artinya bahwa ternyata makanan yang sering diawetkan, sering diangetin itu juga kurang baik. Ya, jadi artinya ini harus perlu terlalu kita edukasi. Iya. Kemudian juga menghindari makanan-makanan seperti daging, telur, ikan yang kemudian dipasaknya tuh nggak mateng. Nah, jadi ini juga salah satu penurunan terkait dengan nilai gizi dari bahan makanan tersebut. Ya, jadi ini mungkin salah satu upaya yang terus kita lakukan literasinya. Iya. Kemudian juga mencoba untuk anak-anak kita dibatasi, ya karena ada juga anak-anak yang senangnya minum minuman manis, kopi, ya kemudian coklat, ya. Nah ini saya kira harus kita hindari, ya, karena memberikan asupan yang saya kira sesuai dengan usianya. Iya. Ya. Apalagi juga anak-anak kecil kadang-kadang senangnya kan juga minumnya soft drink. Nah, ini walaupun memberi kita semangat, tetapi ini tentunya juga membahayakan terkait dengan pertumbuhan anak-anak kita. Benar. Ya. Kemudian juga kurangi yang memberikan makanan anak-anak yang banyak mengandung gas, ya kayak misalnya nangka. Ya karena ini tadi ya dapat juga mengeluhkan terkait dengan nyeri hati, ya terutama pada saat ibu-ibu hamil. Ya, nangka tuh luar biasa, duren gitu kan. Pokoknya kesenangannya Bang Betot harus mulai dihindari pada saat hamil. Saya kalau udah dengar duren bawaannya pengen ngopi aja udah Pak. Ya, terutama itu tadi ya, terutama untuk menghindari obesitas. Ya, jadi kayak saya ini kayaknya udah obesitas nih. Waduh, saya gimana? Saya gimana? Iya nih. Iya. Standarnya kan 80 nih. Sekarang udah 97 nih. Aduh, makan malam terus ya. Saya juga sama kecil dulu Pak, semenjak MC dangdut di hajatan jadi megar nih karena makan di hajatan mulu nih Pak. Makan di hajatan. Udah gitu dibawain pulang lagi. Dibawain pulang lagi diberkatin juga. Diberkatin. Pak, ini kita lanjut ke PKK. Apakah dari Kota Bekasi juga melibatkan ibu PKK untuk stunting, Pak? Oh ya pasti. Tadi bagian tadi posyandu, PKK dan wanita yang seluruh komponen masyarakat kita. Termasuk adalah kita juga melibatkan dunia usaha ya untuk juga ikut berkontribusi. Ya CSR yang mereka miliki itu juga kita optimalisasikan. Ya hari ini tadi saya baru saja ngelihat ada peternakan telur, ya peternakan ayam petelur. Hari ini juga dalam rangka stunting mereka memberikan CSR-nya untuk memberikan telur kepada warga masyarakat sekitar melalui kelompok posyandu dan ibu-ibu PKK. Ya. Dan kita juga hari ini kan sedang melakukan senam stunting ya. Jadi lomba stunting ya dilakukan oleh seluruh posyandu sehingga terus mereka memiliki mindset dan pemikiran yang sama ya agar sosialisasi ini terus berjalan kepada masyarakat. Terkadang memang ada hal-hal yang saya kira perlu dilakukan dengan cara-cara yang tidak biasa. Ya kalau dia dalam bentuk rapat, dalam bentuk pemberian materi, ya, itu jadi kayak anak sekolahan. Kayak anak sekolahan lagi. Tapi kita coba dengan cara-cara interaktif. Baik. Apakah dalam bentuk video, apakah dia dalam bentuk sayembara, apakah dalam bentuk lomba. Nah ini saya kira akan lebih memacu ya, kepada mereka untuk bisa lebih atraktif lagi. Baik.